Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang memiliki segala sifat kesempurnaan, segala sifat keagungan, Zat yang memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang mencapai puncak-puncak keindahan, wasifatil ulya, dan Zat yang memiliki sifat-sifat yang mencapai puncak-puncak ketinggian. Nama-nama Allah seluruhnya indah, sifat-sifat Allah seluruhnya agung, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala dan keputusan-keputusannya semuanya adalah perbuatan dan keputusan yang maha indah, penuh dengan keadilan dan penuh dengan hikmah yang maha sempurna. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berhak mendapatkan pujian sanjungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb seru sekalian alam, Zat yang menciptakan alam semesta ini, Zat yang menghidupkan makhluk, yang mematikannya, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabbul alamin. Sebagaimana selalu kita baca dalam salat kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia Zat yang berhak untuk dipuji. Oleh karena itu Allah sajalah yang juga berhak untuk diibadahi. Karena Allah yang menciptakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, karena Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang memiliki segala kesempurnaan, maka Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi. Semua ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salat hanya untuk Allah, doa hanya untuk Allah, menyembelih juga hanya untuk Allah, isti'anah, memohon pertolongan juga kepada Allah, istighatsah, memohon pertolongan di masa sempit juga kepada Allah, sujud untuk Allah, tawaf juga untuk Allah. Segala ibadah adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah, tercurah kepada Nabi kita, Sayyidul awwalin wal akhirin, Sayyid, pemimpin pemuka al-awwalin wal akhirin, Sayyidul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga semoga salawat terlimpah kepada para sahabatnya, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan semua manusia yang mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanfaatkan waktu
yang Allah limpahkan kepada kita untuk membaca beberapa hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berisi wasiat-wasiat yang agung yang bermanfaat untuk agama kita dan dunia kita insyaallah. Semua sabda Rasul adalah keindahan, semua sabda Rasul adalah wasiat yang harus kita pegang, yang harus kita perhatikan. Itulah bimbingan yang seharusnya selalu kita renungkan dan mentadabburinya. Terlebih di zaman yang seperti ini. Di zaman banyak manusia berpaling dari kitab Allah dan sunnah Rasul. Zaman di mana kebanyakan manusia berbangga dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Berbangga dengan ilmu yang mereka kuasai dari ilmu-ilmu duniawi, sementara mereka lupa dengan Alkitab was sunnah. Ya, ilmu dunia yang mubah boleh untuk kita pelajari dan itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Namun tidak boleh melupakan dan melalaikan kita dari ilmu yang pokok, yaitu Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karena dua ilmu inilah, Al-Quran dan sunnah sajalah seorang akan terbimbing, seorang akan berjalan di atas jalan yang lurus. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat, berpesan, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ma tamassaktum bihi kitaballahi wa sunnati," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kaum muslimin wal muslimat, hendaknya kita tidak tertipu dengan ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari. Kemudian kita lupa untuk membaca Al-Quran, mentadabburinya. Lupa kita membaca sunnah Rasul, hadis Rasul, dan mentadabburinya. Ya, ini mungkin, dan memang demikianlah sebab kenapa kaum muslimin saat ini banyak mendapatkan kesempitan dan banyak diganggu oleh musuh-musuhnya. Ini salah satu sebabnya. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan waktu yang tersedia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, insyaallah kita akan membaca hadis yang pertama. Adalah wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita berjalan dalam kehidupan dunia ini agar kita mendapatkan kebahagiaan. Sebuah pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita pegang, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, Rasul bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Muttafaqun alaih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru, lihatlah oleh kalian, ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang-orang yang lebih rendah dari kalian, orang yang lebih bawah dari kalian, yakni dalam urusan duniawi. Lihat yang lebih rendah dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi, lebih di atas dari kalian dalam urusan dunia. Fahuwa, yang demikian itu, cara pandang yang demikian ini, ajdaru, akan lebih mendorong, lebih memudahkan, alla tazdaru, untuk kalian tidak meremehkan, tidak menganggap kecil nikmatallahi alaikum, nikmat Allah atas kalian. Ya, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum."
fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dalam urusan dunia, dan jangan kalian melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi dari kalian, karena yang demikian itu akan lebih mendorong, lebih memudahkan kalian untuk tidak meremehkan, tidak menganggap kecil nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Hadis ini muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. Ya. Baik. Lafaz yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ya, ada lafaz yang lain. Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mal wal khalq falyanzur ila man huwa asfala minhu mimman fuddila alaih. Ini ada lafaz yang lain, ya, semakin memperjelas maksud dari hadis. Rasul mengatakan, idza nadhara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian melihat man fuddila alaihi, melihat ada orang, ada saudara yang dia lebih diutamakan, lebih diberikan oleh Allah, dilebihkan dalam harta, yakni dunia, wal khalq, atau dalam badan, ya, kita cacat saudara kita sempurna misalnya. Fal yanzur ila man huwa asfala min mimman fuddila alaih. Lihatlah orang yang lebih rendah, ya, dari kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis ini sekali lagi adalah hadis yang sangat mulia. Terkandung di dalamnya wasiat yang bermanfaat. Terkandung di dalamnya kalimat yang mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Di dalam hadis ini diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan yang hendaknya seorang muslim berjalan di atas jalan ini dalam kehidupannya. Dan sungguh seandainya manusia mau mengambil wasiat Rasul ini, niscaya mereka akan hidup di dunia ini dalam keadaan sabar, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh hadis ini, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini salah satu tarbiyah, salah satu pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi. Yang pendidikan Rasul ini, bimbingan Rasul ini tidak mungkin untuk kita peroleh selain dari beliau. Dan dengan pendidikan Rasul inilah kehidupan individu dan kehidupan masyarakat akan baik. Dan inilah salah satu hadis yang menjelaskan tentang jalan bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini di antara hadis-hadis yang membimbing kita menempuh sebab di antara sebab-sebab yang membantu kita untuk bisa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Baik kaum laki-laki atau kaum wanita. Ya. Terlebih kaum wanita yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam naqisatu aqlin wa din. Lemah akalnya dan agamanya. Ini ucapan Rasul, ya, bukan ucapan kita. Kita harus ridha dengan ucapan Rasul. Memang demikian wanita, naqisatu aqlin wa din. Akalnya naqis, lemah, dan agamanya juga demikian. Oleh karena itu dalam masalah persaksian, satu orang laki-laki sebanding dengan persaksian dua orang wanita. Ya. Dalam masalah sholat, wanita setiap bulannya ya pasti meninggalkan sholat ya untuk masa haidnya. Namun tidak menutup kemungkinan ada kaum wanita yang lebih mulia dari kaum laki-laki. Jelas itu hal yang mungkin.
Namun secara umum kita seandainya tidak memakai dan tidak menempuh sabda Rasulullah SAW ini, susah bagi seorang untuk dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lihat beberapa wasiat yang terkandung dalam hadis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memahami hadis yang mulia yang ada di hadapan kita ini. Hadis ini terkandung beberapa wasiat. Wasiat yang pertama, Rasul mewasiatkan kepada manusia, terkhusus seorang muslim, untuk dia melihat orang yang lebih rendah, lebih sedikit darinya dalam urusan dunia. Ya, kalau dalam urusan dunia, lihat orang yang lebih rendah. Dari sisi harta yang dimilikinya, dari sisi rumah yang ditempati, dari sisi kendaraan yang juga dikendarai, dari sisi pakaian yang dikenakan, yang dipakai, ya. Dari sisi kesehatan, dari sisi badan. Kita yakin masih banyak orang yang di bawah kita. Ya. Saya punya gaji, Anda punya gaji misalnya sebulan 100.000. Masih ada yang lebih rendah dari itu. Ya. Ini contoh. Saya dan Anda punya rumah, ya, dari kepang, ya, dari gedek seperti itu, ya, dari bambu, hanya ukuran 3x3 misalnya. Masih ada orang yang tidak punya rumah. Masih ada orang yang rumahnya di pinggir-pinggir toko misalnya, diusir pagi hari, malam hari datang lagi di situ, demikian seterusnya. Demikian juga dalam kendaraan, kita naik sepeda ontel yang sudah tua. Ya, masih ada orang yang tidak punya kendaraan. Dan seterusnya. Bagaimanapun keadaan kita, masih ada orang yang lebih rendah dari kita. Nah, kita pincang kakinya. Ada orang yang tidak punya kaki sama sekali. Kita tidak punya tangan. Ya, ada orang yang dia tidak bisa bangkit dari tidurnya. Demikian seterusnya. Dalam urusan dunia, hendaknya dia selalu melihat orang yang lebih rendah. Dari sisi pakaiannya, dari sisi bajunya, atau dari sisi tempat tinggalnya, dari sisi kendaraannya, dari sisi kesehatannya, dari sisi badannya. Baik. Barang siapa yang selalu melihat dengan cara pandang yang seperti ini, maka setidaknya dia akan mendapatkan 2 faedah. Ya. Jika kita memandang dengan cara seperti ini, setidaknya ada 2 faedah yang akan kita dapatkan. Faedah yang pertama, kita akan menganggap besar dan menganggap banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kita masih lebih banyak hartanya. Ternyata kita masih lebih bagus rumahnya. Ternyata kita masih sehat. Lebih sehat daripada yang lain. Menganggap banyak, menganggap besar apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Sehingga dengan itu kita tidak meremehkan apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Ya. Dan ini termasuk sebesar-besar sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya makan misalnya hanya dengan nasi putih saja. Itu pun nasi putih kemarin yang sudah dingin. Hanya nasi saja kita makan. Masih bisa mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bisa makan. Ada saudara kita yang tidak bisa makan. Akan terucap selalu hamdalah, pujian, sanjungan kepada Allah. Nah, pergi ke tempat kerja dengan jalan kaki, tidak punya kendaraan. Namun dia selalu teringat. Ada saudara yang tidak bisa berjalan. Maka dia pun mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, saya bisa jalan, saya diberi kaki oleh Allah. Nah, apalagi ketika kita mendapatkan atau melihat nikmat yang lebih besar dari itu. Kita diberi nikmat kesehatan akal. Ada di antara manusia yang dicabut akalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang gila, menjadi orang-orang yang tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Tidak memperhatikan lagi auratnya dibuka. Fayahmad rabbahu, maka dia pun selalu memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepadanya berupa akal yang sehat,
Terlebih kalau kita mau melihat banyak di antara saudara kita yang mendapatkan banyak sekali ujian berupa sakit dan seterusnya. Walhamdulillah. Selalu kita akan banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang pertama setidaknya. Ketika kita selalu melihat orang yang lebih rendah dari kita, faedah yang pertama, kita akan menganggap besar apa yang Allah berikan kepada kita. Akan menganggap banyak apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat, sehingga dia selalu memuji Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Faedah yang kedua, jika kita memakai cara pandang ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat orang yang lebih rendah dari kita dalam urusan dunia, maka jadilah hati kita akan menjadi hati yang lapang, yang tenang, tentram. Tenang hati kita ini. Tidak merasa gundah gulana, tidak merasa sempit hidupnya, stres apalagi. Karena melihat dirinya mendapatkan nikmat yang banyak. Dan dia melihat orang yang lebih rendah dari dia sangat banyak. Dia pun ridha dengan apa yang Allah beri. Dan dia pun hidup dalam kehidupan ridha, bahagia, tenang, tentram. Ya. Maka berpeganglah dengan wasiat Rasul ini. Kalau bukan wasiat Rasul yang kita pegang, wasiat siapa lagi? Kalau bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita percaya, ucapan siapa lagi? Sudah seharusnya kita memakai wasiat Rasul ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini wasiat yang pertama yang terkandung dalam hadis, yaitu dalam urusan dunia hendaknya kita melihat orang yang lebih rendah dari kita. Wasiat yang kedua, jangan kita melihat orang yang lebih tinggi dari kita dalam urusan dunia. Ini wasiat yang kedua. Jangan kita melihat manusia yang lebih di atas kita dalam urusan dunia. Melihat orang yang rumahnya lebih bagus dari kita, melihat orang yang mobilnya lebih bagus dari kita, melihat orang yang badannya lebih sempurna dari kita, melihat orang yang gajinya lebih besar dari kita, pemasukannya lebih besar dari kita, dan yang semisalnya. Yang seperti ini akan mengakibatkan beberapa akibat yang buruk pada diri kita. Ya. Akibat-akibat buruk itu setidaknya yang pertama, kita akan menganggap apa yang Allah berikan kepada kita sangat sedikit. Bahkan bisa jadi kita meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya. Coba lihat cara pandang yang berbeda. Hari ini saya makan nasi saja. Ya, nasi yang sisa kemarin. Sama seperti tadi contoh yang pertama. Ya. Makan, tapi yang kita lihat saudara kita. Saya makannya hanya ini saja. Saudara saya dia bisa makan daging, bisa makan ya. Nah, 5 sehat 6 sempurna, ya. Atau 4 sehat 5 sempurna, atau mungkin 7 sehat 8 sempurna. Nah, saking banyaknya apa yang dimiliki oleh saudara kita. Kita lihat yang di atas kita. Nah, maka dia menganggap kenapa saya hanya nasi saja. Nah, kenapa Allah hanya memberikan ini saja? Ya, nanti merembet-merembet. Padahal saya sholatnya sering. Padahal saya ibadahnya, saya pikir juga banyak. Nah, na'udzubillah min dzalik. Bisikan-bisikan syaitan. Ketika seorang selalu melihat di atas, dia akan menganggap apa yang Allah berikan kepada dia sedikit. Dan ini salah satu perkara yang memalingkan kita dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, sementara yang dia lihat adalah yang di atas. Ya. Kemudian akibat yang kedua, kalau kita selalu melihat orang yang di atas kita, akibat yang kedua, seorang akan capek. Dirinya akan capek. Dan kehidupannya akan selalu dilingkupi dengan gundah gulana, kesedihan. Ya.
Kenapa? Karena dia selalu berusaha bagaimana saya bisa seperti fulan. Ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu ngongso hidupnya. Ya. Taib. Dipaksa hidupnya. Bagaimana saya bisa seperti fulan? Bagaimana saya bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya agar saya bisa memiliki mobil seperti fulan? Akhirnya mengantarkan kepada hal-hal yang tidak baik. Coba kita lihat bagaimana. Ya. Orang gajinya sudah banyak, sehari sebulan misalnya 5 juta rupiah, namun karena selalu melihat yang di atas, saudara saya punya mobil, akhirnya dia harus hutang sana, hutang sini, terjatuh dia dalam hutang yang banyak. Ya. Hutang di bank ini, hutang di bank itu, hutang di yang ribawi. Ya. Dia beli mobil ini, ya. Anak-anaknya masing-masing diberikan mobil, seterusnya. Ya. Harta yang setiap bulannya dia mendapatkan 5 juta itu setiap bulannya habis untuk ngangsur. Hutang-hutang ribawi. Hidupnya sempit. Coba lihat orang yang gajinya hanya misalnya 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu. Ya, hanya sebatas itu saja misalnya. Namun dia merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ya. Dia gunakan uang tadi 500 ribu itu untuk bayar listrik 50 ribu. Yang penting saya beli beras dulu untuk anak-anak saya gunakan beli beras. Ya 200 ribu masih ada sisa. Ya lauknya seadanya. Taib. Sudah. Dia berpikir itu. Bahkan berlebih dia bisa bersedekah memberikan kepada fuqara masakin. Ya 500 rupiah, 1000 rupiah. Barokah yang Allah berikan. 500 ribu. Sementara ini orang yang mendapatkan 5 juta per bulan dihabiskan untuk itu. Karena selalu melihat orang yang di atas. Hidupnya selalu dengan kecapean. Dipenuhi dengan kegundah gulanaan. Karena dia selalu ingin bisa sama dengan saudaranya yang di atasnya. Bahkan kalau bisa melebihinya. Sibuk hidupnya dengan itu. Capek. Dipenuhi dengan hutang, dipenuhi dengan dikejar orang sana, kejar sini dan seterusnya. Dan ini banyak contoh, tidak perlu kita sebutkan contoh, banyak contoh. Ya, bahkan mungkin bisa jadi diri kita pernah merasakannya. Ala kulli hal, demikian ketika seorang selalu melihat orang yang di atas. Ya, kemudian akibat yang ketiga, kalau kita selalu melihat orang yang di atas, kita akan terjatuh kepada dosa berikutnya yaitu hasad. Kita terjatuh pada hasad. Hasad kepada saudara kita. Dan ini perkara yang bisa menyebabkan hati kita menjadi sakit. Dan amalan-amalan kebaikan kita terbakar. Digerogoti dengan hasad yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini wasiat yang kedua. Agar kita tidak melihat dalam urusan dunia orang yang di atas kita. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini dua wasiat yang terkandung dalam hadis. Ya, dan hikmah kalau kita melaksanakan wasiat ini. Kita kembali lagi kita baca hadis tadi. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian, yakni dalam urusan dunia. Dan jangan kalian melihat kepada orang yang lebih tinggi dari kalian, yakni dalam urusan dunia. Karena yang demikian itu, kata Rasul, lebih mudah bagimu, lebih membantu dan mendorongmu untuk tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu, atas kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini dua wasiat yang terkandung dalam hadis ini. Dan sebelum kita tutup pembahasan kita, bismillah. Kita tambah satu faedah yang penting. Hadis ini adalah cara pandang kita di dalam melihat urusan duniawi. Adapun dalam urusan akhirat,
dalam urusan akhirat, dalam urusan agama. Hendaknya kita selalu melihat orang yang di atas kita. Demikian seharusnya. Ini orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Dalam urusan dunia dia melihat orang yang lebih rendah, dalam urusan agama, urusan akhirat dia lihat orang yang lebih tinggi. Dengan maksud agar dia bisa mencontoh dan mentauladani. Dan bisa menjadi orang yang bersemangat untuk selalu beribadah, tekun mencari bekal menghadapi hari kematian. Selalu dia melihat yang lebih tinggi. Dan tentunya yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu melihat bagaimana Rasul beribadah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersemangat di dalam berjihad fisabilillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan waktunya. Kemudian juga melihat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka bersemangat dalam kehidupan mereka, mengumpulkan bekal untuk menghadapi hari akhir, ibadah mereka, semangat mereka, pengorbanan mereka. Demikian juga kita melihat para ulama, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara pandang yang seperti ini kita berusaha untuk mencontoh, mentauladani orang-orang yang baik, ahlu ta'ah, orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berusaha untuk bersegera melakukan amalan-amalan soleh. Nah, dan bersegera kita meninggalkan kemaksiatan. Sehingga dengan itu dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam urusan dunia, dalam urusan agama, jangan melihat orang-orang yang malas. Ya, kebalikan urusan dunia. Ya, dalam urusan akhirat jangan kita melihat orang-orang yang malas. Melihat orang yang tidak rajin sholat, melihat orang yang tidak sholat berjamaah, jangan itu yang dilihat. Ya. Nah, jangan. Walaupun orang itu lebih senior dari kita misalnya. Betul ada orang lebih senior dari kita. Jangan kita melihat, dia lebih senior tapi dia tidak sholat jamaah. Ya apalagi saya tidak perlu. Jangan seperti itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita punya guru yang guru kita tidak sholat berjamaah di masjid misalnya. Ya. Jangan kita lihat guru kita yang seperti itu. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang tidak pernah ketinggalan salat jamaah di masjid. Itu yang dilihat. Nah, demikian dalam urusan agama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan kita tutup dengan ucapan salah seorang ulama, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, idza ra'aitan nas fi khair fanafishum fi, wa idza ra'aitahum fi halakah fadharhum wa makhtaru. Hasan Al-Basri mengatakan, idza ra'aitan nas, jika engkau melihat manusia yang berada di dalam kebaikan, dalam ibadah, fanafishum fi, maka berlomba-lombalah dengan mereka. Namun jika engkau melihat manusia yang terjatuh kepada kebinasaan, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka pilih. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hadis yang agung ini, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini mudah-mudahan memberikan faedah kepada diri saya pribadi secara khusus dan juga bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah Anda ikuti bersama kajian dakwah ilmiah Islamiyah. Insyaallah akan kami lanjutkan esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Kini kita ikuti acara selanjutnya